Bos, ini kakak-kakakmu ini nggak makan orang, walaupun tukang makan bakwan. Oke, silakan. Si Mamat pergi beli terapi, pergi bertiga lalu ke Pulau Rengat. Cakep. Selamat pagi dan salam terapi. Semoga teman-teman selalu semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan. Sekelompok penari rongeng Cakep. berwisata ke Gurun Kalahari. Rajin-rajinlah mendongeng untuk asah ketajaman memori. Oke, terima kasih. Nah, itu pembukanya ya, dikasih sebuah pantun. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Intinya adalah mungkin Iza akan membacakan beberapa informasi terkait dengan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan informasinya menjadi tambahan atau tambahan pengetahuan, bisa hal baru yang kamu dapat. Silakan, Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nizanur Aimanina dari kelas 72. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi informasi kepada teman-teman sekalian dengan tema memperkenalkan Indonesia. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia. Bicara tentang Indonesia merupakan suatu hal yang penting bagi kita, apalagi pelajar. Pada kesempatan saya akan berbicara tentang Indonesia. Pertama, yaitu memperkenalkan kondisi penduduknya. Negara Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Tercatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa pada sensus tahun 2010, sehingga menduduki urutan keempat penduduk terbesar di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan India. Kondisi dinamika penduduk mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk Indonesia, di mana kondisi tersebut meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi secara umum. Dan penduduk di Indonesia berdampak berkompetensi berupa kemajuan yang besar dalam hal fasilitas yang memudahkan penduduk. Kemudian, dengan banyaknya penduduk, aktivitas ekonomi masyarakat semakin meningkat dan tersedianya tenaga pekerjaan produktif. Sementara, dampak negatif yang ditimbulkan berupa aktivitas penduduk menyebabkan pencernaan lingkungan yang berdampak terhadap bencana lingkungan seperti banjir, longsor, dan wabah. Selain itu, perubahan fungsi, kelahan, dan kemacetan pun mulai terjadi. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia. Bagian yang kedua adalah berbicara tentang kondisi budayanya. Keberagaman budaya di Indonesia menjadi kekuatan yang membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Hal tersebut disebabkan karena wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau sehingga masing-masing daerah memiliki budaya yang berbeda yang meliputi suku, bahasa, tarian daerah, sampai pakaian asli. Nah, di era modern saat ini, mempertahankan keberagaman budaya menjadi tantangan bagi generasi muda seperti siswa. Mengingat banyak siswa yang lebih suka tayangan luar negeri sehingga lupa dengan tayangan dari budaya sendiri. Solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan yang menekankan pada penciptaan terhadap keberagaman budaya Indonesia seperti mengikuti perlombaan, tarian daerah, menggunakan pakaian adat pada acara tersebut, dan belajar bahasa daerah. Kondisi fisikal wilayah Indonesia. Kondisi fisikal wilayah Indonesia
dapat dikenal dari keadaan geologi dan kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada tiga lembah, yaitu lembah Indonesia, lembah Eurasia, dan lembah Pasifik. Keterangan lembah Indonesia dan Australia dengan lembah Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lembah Pasifik bertumpuk dengan lembah Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Geologi luas wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari daratan rendah, tinggi, laut, bukit, dan gunung. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi iklim musim Indonesia. Ciri iklim Indonesia adalah suhu yang tinggi sepanjang tahun sekitar 29 Celcius. Secara umum iklim di Indonesia dipengaruhi tiga jenis iklim. Satu, iklim musim terjadi karena dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah. Dua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di tiga, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Niza dan Melati. Ya, terima kasih ya nak. Oke, kira-kira sekarang tugas Anda. Dari apa yang disampaikan tadi, kira-kira ada tidak informasi yang bisa kamu ambil? Mereka tadi membuat dengan tema mengenalkan Indonesia. Kira-kira mungkin ada yang tahu nggak apa yang disampaikan mereka itu? Ternyata kita berada di situasi itu, berada di tempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sadar nggak kita? Ada nggak yang tahu bahwasanya berapa penduduk Indonesia tadi yang disampaikan? Berapa? 2 juta? Berapa yang kelas 9? Berapa? Kelas yang ini dulu, coba. Ini kayaknya paling kecil. Iya, silakan nak. 60 juta jiwa. Iya, tepuk tangan dong buat kelas berapa nih? Kelas 9 berapa ini? Iya, berarti dia mendengar. Nah, ingat, dari jumlah penduduk itu, kira-kira itu potensi nggak bagi Indonesia? Sepakat dulu, potensi Indonesia. Iya, kekuatan bagi Indonesia. Makanya tinggal bagaimana penduduk yang banyak itu menjadi orang-orang yang berpotensi. Itulah tujuan kita berada di sini. Orang-orang yang memiliki kemampuan daya saing yang tinggi. Kita berbicara negara-negara lain, gak usah. Di Indonesia semua ada. Oke, itu yang kedua. Yang kedua tadi apa lagi yang disampaikan? Kondisi fisik. Kondisi fisik itu apa? Bukan cantikmu. Indonesia cukup cantik daripada kamu semua. Kenapa? Di Indonesia itu lengkap. Mau cari obat-obatan ada, mau cari pemandangan ada, mau cari gunung ada, mau cari lembah ada, mau cari bencana juga ada. Makanya kalau Indonesia ini, kalau disampaikan tadi, merupakan negara yang dilewati Ring of Fire. Apa itu? Cincin api dunia. Berarti di Indonesia ini banyak gunung. Berarti potensi ledakan gunung sangat tinggi. Satu lagi, Indonesia berada di antara lempeng apa? Eurasia. Lempeng apa lagi? Indo-Australia. Lempeng apa lagi kelas 9? Lempeng apa nak? Pasifik. Ya. Kenapa kita perlu mengetahui itu? Ya, karena memang ketika kita berada pada jajaran, berada di lempeng-lempeng itu, potensi gempa bumi sangat besar. Makanya gunung meletus, gempa bumi akan mungkin terjadi terus di Indonesia. Itu, terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan adikmu tadi bagi kelas 9 atau teman-temanmu kelas 7
ya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi informasi baru. Kalau tidak ada, saya punya satu tebak-tebakan lagi. Siap? Siap? Clue-nya adalah seminggu 7 hari. Ingat. Yakin? Oke, seminggu 7 hari. Clue-nya adalah seminggu 7 hari. 1 tambah 1 berapa? Kelas 9 1 tambah 1 berapa? 2 ya? Belum berubah? Oke. 2 tambah 2 berapa? Oke, 4. 3 tambah 3 berapa? 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3 berapa? Oke, 1. 4 tambah 4 berapa? 5 tambah 5 berapa? 3, ya. Sudah mulai paham ini, paham. 10 tambah 14 berapa? 10 tambah 14 berapa? Hah? 3. 14 kurang 7 berapa? 7, iya, berarti udah paham. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, nah ini udah mulai paham. Nanti kita buat teman-teman lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi ada pidato ya, pidato mungkin dari adik kelasnya. Mudah-mudahan yang lain nanti boleh ikut ya, boleh ikut. Walaupun, karena apa ya, walaupun kamu masih belajar, nggak apa-apa. Kita, ini panggung atau ini tempat kita untuk memberikan informasi yang kita tahu, potensi kita miliki, dan juga hal-hal baik yang perlu kita kenalkan dengan teman kita. Kamu nanti kelas 9 juga bisa seperti itu, ya. Nah, jadi kalau yang tadi tetap ketika ada di depan orang itu bertobatlah, karena memang levelmu lebih rendah daripada level yang berada di depan. Setuju? Setuju nggak? Iya. Yang suka mengejekin kawannya ketika di depan, ingat, dia sudah naik tangga, tapi kau masih di bawah. Penonton itu selalu bersorak, komentari, netizen selalu nyinyirin orang-orang yang levelnya sudah lebih tinggi. Jadi sadar, bertobat, dan kembangkan dirimu. Gali potensimu, apa-apa yang kau miliki, apa-apa hal baik yang sudah pernah kamu alami, share ke teman-temannya. Ya, nah ini ajaknya positif, jangan di TikTok, karena di sekarang ada ITE lebih bagus yang seperti ini. Ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan tutup dengan pantun motivasi oleh temannya. Silakan, Saudara Daniel dari kelas 8. Berawal dari Pulau Fiji menuju negara Filipina. Apabila engkau suka menulis, untaikan kalimat penuh makna. Bern, ibu kota negara Swiss, berbatasan dengan Prancis. Lakukanlah aktivitas untuk merangsang berpikir kritis. Terima kasih anak didik kami, Bapak Ibu, yang kami hormati juga terima kasih ya. Baik, untuk kegiatan literasi ini mungkin hanya di sini. Mudah-mudahan pada literasi-literasi berikutnya anak didik kami jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu, dan jangan pernah merasa diri rendah dari orang lain. Karena ingat, kamu adalah orang terbaik yang pernah diciptakan, sehingga gali selalu potensimu untuk jadi lebih baik dan terus lebih baik.